Kita generasi ketiga ini, kita generasi muda Tionghoa ini harus membaur dengan semua pihak. Kegiatan rutinnya ada jalan terus ya Bang ya? Dan setiap tahunnya kita juga membagikan sembako untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Tionghoa tapi masyarakat. Dari awal pendirian kami dengan teman-teman sepakat bahwa kita terbuka untuk semuanya. Selama kawan-kawan ini setuju dengan visi misi kami, mau ikut bergabung dengan kegiatan kami sangat terbuka dengan siapapun yang akan bergabung bersama kami. Kita dari awal, beberapa kawan-kawan kita dari generasi muda Tionghoa, dari istilah anak-anak muda Tionghoa, kami berpikir bahwa tidak mau memberi kesan bahwa eksklusif masyarakat Tionghoa hanya bergaul dengan masyarakat Tionghoa saja. Jadi kita generasi ketiga ini, kita generasi muda Tionghoa ini harus membaur dengan semua pihak. Jadi kita merasa kita perlu ada wadah untuk menyatukan semua ini. Jadi dengan teman-teman kita membentuk Ikatan Tionghoa Muda yang disingkat ITM dan saya dipercaya untuk ketua ITM selama 2 periode di tingkat kotanya, di ketua kota DPC kotanya. Setelah itu kita mulai membentuk Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan terakhir Kabupaten Lingga. Dan setelah terbentuk terlintaslah ide teman-teman, kita kayaknya sudah saatnya kita bentuk tingkat provinsinya. Saya didorong teman-teman, berkat dukungan dari teman-teman juga, kita didorong untuk membentuk Dewan Pengurus Provinsi di tingkat Kepri-nya. Itu mulai dari tahun kapan Bang ITM? ITM mulai tahun 2009. 2009 itu Ya. Abang yang pertama dari kali? Tanjung Pinang, ya. Abang yang pertama kali dari tahun Iya, 2009? Berarti dari, itu satu periode berapa tahun Bang? 5 tahun. 5 tahun, berarti Abang udah 10 tahun? Iya, 10 tahun, habis itu kita lanjut di provinsi, ini untuk tahun kedua. Tapi karena terkendala umur, ini mungkin periode terakhir saya di ITM. Karena kita membatasin Ikatan Tionghoa Muda sesuai judul namanya, generasi muda sesuai keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, itu hanya membatasi sampai 38 tahun. Oh, jadi 38 maksimal nih? Maksimalnya. Berarti Abang udah gak bisa lagi nih ya? Setelah periode ini 2025 selesai, kayaknya nggak bisa lagi. Nanti saya mungkin ke penasehat kalau dipercaya teman-teman. Mungkin ya. Jadi tetap naik-naik terus ya Bang ya. Nah kalau ngomongin ITM sendiri ini kan mungkin Tionghoa ya Bang ya, itu berarti si ITM sendiri ada kegiatannya itu pasti ada kan? Apa aja sih Bang kegiatan memang di ITM itu? Kita punya kegiatan banyak sekali. Kita selama pandemi ini kita terus bergerak di bawah pembinaan Pak Rudi Chua sebagai pembina dan juga anggota DPRD provinsi. Kita sudah melakukan vaksinasi, bahkan udah kurang lebih 80.000 vaksin yang telah kita jalankan. Kalau teman-teman pernah dengar, ada kita vaksinasi yang di depan Apotek Garuda yang di Batu. Nah itu selamanya dikelola oleh IKTM sendiri. Dan setiap tahunnya kita juga membagikan sembako untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Tionghoa tapi masyarakat prasejarah yang prasejahtera yang perlu bantuan sembako, akan kita bantu mungkin secara itu sesuai dengan kemampuan yang kami ada. Berarti kegiatan rutinnya ada jalan terus ya Bang ya? Ya, kita bergerak terus. Dan anggotanya sendiri dari anggota misalnya kayak kota ini Tanjung Pinang. Ketuanya kan ada tuh. Abang kan provinsi ya, berarti ada lagi kan yang yang megang kota itu. Nah, itu anggotanya tuh masuknya bebas umum, orang Tionghoa siapapun atau ada syarat? Kami memang organisasi Tionghoa. Mayoritas pengurus kami dan anggota kami Tionghoa. Tapi kami tidak menutup diri untuk siapapun selama warga negara Indonesia yang mau bersosial dan di bawah umur 38 tahun, kami terbuka untuk bergabung. Bahkan di kepengurusan kami ada beberapa adik-adik kita yang berhijab, ada beberapa adik-adik kita yang memang tidak memiliki darah Tionghoa tapi mereka mau bergabung bersama boleh, kami. Berarti kami terbuka sangat. Kami sangat terbuka untuk siapapun yang bisa bergabung bersama kami. Oh gitu. Berarti nggak cuman orang-orang Tionghoa Ya, aja ya Bang? memang itu istilahnya casingnya memang Kenapa Tionghoa. gitu Bang? Karena kan dari judulnya kan udah Ikatan Tionghoa Muda nih, berarti kan Seperti tadi saya sampaikan bahwa awal mula pendirian Ikatan Tionghoa Muda kan kami mau menjadi wadah pemersatu. Berarti kan kami nggak bisa, visinya ya. kalau kami belum apa-apa kami mengkotakkan diri bahwa Ikatan Tionghoa Muda hanya terima anggota Tionghoa aja. Berarti kan kami udah mengkotakkan diri. Gitu ya. Berarti dari awal pendirian kami dengan teman-teman sepakat bahwa kita terbuka untuk semuanya. Selama kawan-kawan ini
setuju dengan visi misi kami, mau ikut bergabung dengan kegiatan kami sangat terbuka dengan siapapun yang akan bergabung bersama kami. Selama warga negara Indonesia umur di bawah 38 tahun berjiwa sosial mau bergabung bersama kami, yuk silakan kita sama-sama berbuat sedikit untuk kota tercinta kita ini, untuk Provinsi Kepri ini. Oke, nah kalau kayak waktu pas pertama kali 2009 itu berarti Bang Edi sendiri yang berdirikan ITM ini? Kita bergabung dengan kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan bahkan lintas provinsi, dan saat ini kan kita udah ada DPN-nya, Dewan Pengurus Nasionalnya. Jadi ada kawan-kawan dari Jakarta juga yang membentuknya. Jadi saya memang salah satu yang mewakili tingkat Kepri-nya untuk pendirian secara nasional. Dia cuma ada di Kepri aja Bang, ITM? Saat ini yang udah terbentuk di Sumut, di Bali, dan ada beberapa daerah yang saya kurang mengikuti tapi memang kurang mengikuti, tapi memang ada. Secara nasional juga ada DPN, Dewan Pengurus Nasionalnya. Karena memang orang Tionghoa rata-rata di mana ada ya Bang ya? Ada di mana? Ada di mana-mana ya. Cuman gini Bang, karena orang nih kadang menganggapnya orang Tionghoa ini warganya orang Cina Bang. Jadi mungkin mereka menganggap kalian ini orang asing gitu. Itu gimana sih tanggapan orang-orang Tionghoa sendiri Bang? Ya sebenarnya seperti saya 2-3 hari ini atau 2 minggu kemarin lah yang ada viral masalah Cina, habis itu ada ibu-ibunya marah, mungkin dipanggil Cina habis itu marah. Itu kan sebenarnya mungkin lewat kesempatan di ulasan ini kita mau mengulas lebih dalam lagi. Kenapa orang Tionghoa ketika dipanggil Cina marah? Iya, kenapa itu Bang? Karena kita sebagai orang awam memang taunya teman-teman yang berkulit putih, orang bermata Cina sipit gitu. Sipit itu Cina, apalagi dia punya toko gitu-gitu. Oh ini punya Cina nih gitu. Iya. Sebenarnya ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Satu, orang Tionghoa belum tentu punya toko. Kayak kita melihat orang Tionghoa belum tentu punya toko. Kita melihat sendiri di Tanjung Pinang khususnya banyak sekali orang Tionghoa kita yang masih grassroots, artinya masih bergerak bekerja mungkin sebagai tukang becak, sebagai tukang parkir, pemulung bahkan ada dari masyarakat Tionghoa kita. Kedua, masalah Tionghoa dan Cina. Lebih enak manggil kawan-kawan kita di Tionghoa itu lebih enak panggil Cina atau Tionghoa. Kami akan lebih senang kalau dipanggil warga Tionghoa. Kenapa gitu Bang? Karena istilah Cina. Cina itu kalau diterjemahan ke Mandarin artinya China. Chai itu pemisah, nah itu orang. Jadi China yang artinya orang yang memisahkan. Itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Jepang ketika Jepang menjajah. Oh, jadi bukan si orang Cina sendiri yang malah yang bikin itu ya. Makanya dan menyebabkan orang-orang Tionghoa merasa, loh, kami kan udah lahir di sini, udah besar di sini. Kami udah merasa kami yang paling patriotisme dengan bangsa ini. Kami udah merasa kami yang kalau istilahnya ngambil cutter motong, keluarnya mungkin merah putih gitu. Iya, udah bukan bendera Cina lagi. Kami keluarnya merah putih, udah bukan bendera merah dan berbintang. Iya. Jadi toh kok kenapa kami masih disebut warga negara sana gitu. Itu yang bikin mungkin warga masyarakat Tionghoa ini tersinggung. Seperti contoh lah, saya generasi ketiga. Kakek nenek saya lahir di Tanjung Pinang ini. Papa mama saya lahir asli Tanjung Pinang sini. Saya lahir di Tanjung Pinang. Saya besar di Tanjung Pinang. Saya memang sempat keluar untuk kuliah di Jakarta. Habis itu saya pulang dan mengembang diri di Tanjung Pinang. Dan saya nggak pernah ke Tiongkok. Nggak pernah ke Tiongkok sama sekali. Saya nggak pernah nginjak kaki di tanah Tiongkok. Tapi saya disebut Cina. Ya marah dong saya. Iya marah. Ya, kita nggak pernah ke sana tapi kok nyebut kita orang sana. Wah, gitu. Saya udah dari kecil dan bahkan saya dulu SMA di SMA 1, saya sempat di OSIS-nya, saya sempat jadi ketua kelas. Saya udah merasa istilahnya jadi petugas upacara. Kecintaan saya dengan bangsa ini udah bisa ditandingkan sama kawan-kawan lain gitu. Toh kenapa aku disebut warga negara situ gitu loh. Iya. Tapi sampai saat ini masih merasakan itu nggak Bang Edi? Sekarang masih disebut warga setelah Cina. 2018 setelah keputusan presiden masalah pencabutan istilah Cina digantikan dengan Tiongkok. Jadi sekarang kalau di pemberitaan ada lebih banyak kita dengar istilah Republik Rakyat Tiongkok LRT daripada RRC. Memang udah berkurang tapi memang kita tidak bisa kami tidak bisa mengkontrol orang untuk jangan panggil kami, tapi yang bisa adalah kami berbuat. Jadi lewat organisasi seperti ITM inilah kami coba membuktikan bahwa
Ini loh kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Ketika negara kita mengalami pandemi, kami yang bergerak di paling depan. Kami yang membagikan masker, kami yang membagikan sarung tangan, kami yang membagikan hand sanitizer, kami yang bikin vaksin. Kami coba untuk istilahnya dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk tindakan bahwa nih kami sudah berusaha dan semaksimal mungkin. Kalau masih kita tidak bisa kita tidak bisa mengontrol semua orang terhadap kita, tapi kita bisa berbuat untuk mulai dari diri kita sendiri, mulai yang paling dari hati paling dalam kita berbuat sebisa kita. Iya, justru malah kayak banyak juga mungkin orang yang kayak mengkotakan sendiri, mungkin orang Tiongkok yang nggak mau bergabung dengan orang awam, kan ada juga yang seperti itu mungkin ya Bang ya. Nah itu mungkin orang itu dasar Cina, mungkin dari di situ mungkin mindsetnya. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sekelompok masyarakat Tionghoa kita yang mungkin masih eksklusif, masih istilahnya hidup dengan kelompok dia aja masing-masing. Itu mungkin lebih terkhusus di generasi kedua atau pertama itu yang tadi saya sebut kakek nenek, karena secara bahasa, secara pendidikan mungkin masih nggak nyambung gitu. Tapi untuk generasi ketiga kami ini, saya rasa udah nggak ada pembatas, bahkan kami saat ini rata-rata kayak kepengurusan Ikatan Tionghoa Muda saat ini rata-rata S1, kita udah bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang kalau saya nonton TV, kalau kadang-kadang ada yang udah berpakaian layaknya orang Tionghoa, pakai baju Tionghoa dan sebagainya, udah pakai kumis kiri kanan, habis itu bicaranya hayya gitu. Dalam hati saya, aduh udah nggak nyaman gitu. Bener. Kami bahkan bisa menggunakan bahasa yang benar, bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu, dan enggak itu dong istilahnya enggak adil kalau itu diterus-teruskan gitu. Benar. Oh jadi baru terasa ya. Aku mungkin juga baru tahu sih Bang, kayak ternyata kayak orang betul tadi Abang bilang mungkin ada public figure yang mungkin mengcosplaykan dirinya pakai baju Cina tapi ngomongnya masih yang seperti itu, harusnya udah nggak gitu lagi. Iya, makanya dan kita coba melihat dari aspek bahwa itu adalah kalau kita kaji, kami sebagai generasi muda karena mungkin sekarang mendapatkan informasi jauh lebih mudah, kita coba mengkaji kata istilah Cina itu artinya yang tadi saya bilang orang pemisah itu dipopulerkan oleh penjajah Jepang dan mereka dulu kan kalau kita sejarah kan ada istilah pengkotak-kotakan sebagai istilahnya tuan tanah atau istilahnya pribumi istilahnya. Habis itu ada Arab, habis itu baru China. Jadi atasnya baru Jepang. Jadi memang Jepang menggunakan taktik pepecahan seperti kita belajar dulu. Jadi itu yang kalau sampai saat ini kita masih mengadopsi istilah bahasa Jepang yang mengkotak-kotakkan, itu kerugian bagi bangsa kita. Dan mungkin kayak yang dimaksud kayak generasi 1 mungkin ya Bang, mungkin kakeknya Abang atau apa gitu, memang bahasanya masih ke sana gitu, jadi nggak lancar ngomong bahasa ini. Mungkin itu dia nggak akan semarah generasi muda yang dibilang. Pasti, makanya yang tadi saya bicarakan ada kasus istilahnya ada yang lewat habis mengikuti Cina, habis itu ibunya marah-marah gitu, maksudnya kamu apa? Dan saya waktu saya ngeliat video itu saya ngerti banget, coba kalau saya digituin saya juga marah gitu. Iya benar-benar. Tapi mungkin kalau yang dibilang Cinanya orang yang generasi 1 itu mungkin dia nggak marah, biasa aja ya udah. Dia gitu. Mungkin tingkat marahnya mungkin 20% gitu. Kalau kami mungkin kalau dipanggil Cina mungkin 300 yang kami marah gitu. Dan saya pikir kalau sekarang ada WNA warga negara asing yang memang dari negara Tiongkok, kita kalau panggil dia Cina, dia mungkin merasa ya memang saya Cina gitu. Makanya kenapa kami lebih senang dipanggil Tionghoa. Tionghoa itu dalam bahasa Mandarin artinya Chonghua. Chonghua itu, Tiong itu memang masih sama kayak bahasa dari Tiongkok, Tiongnya. Hua itu budaya. Jadi kita lebih ke budayanya. Budaya Tionghoanya, budaya Chinese-nya, budaya Tiongkoknya gitu, yang kita anut secara agama, secara kebudayaan, bukan secara orangnya dan bukan secara darahnya gitu. Tapi Abang sendiri nggak pernah sama sekali Bang, belum ke Tiongkok? Untuk saat ini belum pernah dan belum kepikiran ke sana. Kenapa Bang?
Indonesia cukup besar, kita keliling Indonesia deh. Kita bisa ke sekarang Papua yang cantik itu banyak yang bisa kita kunjungin. Masa negara kita sendiri belum kita jalan. Dan ngomongin bahasa Tionghoa, saya tambahin sedikit. Sebenarnya kan kalau kita ngomong orang Tionghoa sudah mendarah daging dengan bangsa Indonesia. Dari segi bahasa aja kita ngambil contoh. Dari sebenarnya untuk kebudayaan Tionghoa udah masuk ke semua aspek kehidupannya bangsa Indonesia yang tanpa kita sadari. Salah satu aspek yang paling mudah saya ngambil contoh adalah bahasa. Kita ada beberapa bahasa Indonesia yang kita merasa itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu bahasa Tionghoa. Contohnya? Bakso. Bakso yang identik kita itu makanan khas Jawa. Bakso. Kalau diterjemahin, bak itu daging, so itu bulat. Iya. Itu jadi, dalam bahasa Tiongkok. Bahasa Tiongkok, bakso. Oh gitu ya. Kita ngambil contoh pisau. Pi itu alat pemotong. Kalau keterjemahan ke bahasa Tionghoa Mandarin, pisau. Pi itu alat pemotong, so itu tangan. Jadi alat pemotong menggunakan tangan. Pisau. Oh gitu ya. Satu contoh lagi, cawan. Kita alat minum yang gelas yang ada di sampingnya, cawan. Kalau diterjemahin ke Mandarin, cawan. Ca itu teh, wan itu mangkok atau piring. Oh iya ya. Dan bahkan kawan-kawan kita di Muslim, kawan-kawan kita di Islam menggunakan baju koko. Itu kan juga baju dengan ciri khas Tionghoa, berkeras Shanghai. Betul. Dan namanya juga baju koko. Di sana Tionghoa. Iya. Dan itu sudah menjadi bagian. Satu lagi, sate. Selama ini kita merasa itu makanan paling khas, sate kalau diterjemahin artinya sate. Sa itu 3, cek no sa kalau bahasa Tionghoa cek no sa sa. Betul, te itu keping. Jadi 3 keping. Iya benar. Saya baru tahu juga. Oh iya, tapi mie tarempa itu kabarnya juga gabungan antara Melayu dengan Tiongkok. Dengan Tionghoa karena mie itu identik dengan budaya Tionghoa. Itu karena yang menciptakan mie itu orang-orang Tionghoa, orang-orang Tiongkok pastinya, lebih orang-orang Cina istilahnya. Kan balik lagi ke situ kan. Orang-orang Cina. Jadi kalau kita berarti kan ada masyarakat Cina yang datang, menetap dan mulai mengembangin mie itu dan jadilah mie khasnya Tarempa, mie Tarempa. Tapi Tarempa yang kita tahu mungkin ciri khasnya kabupaten apa gitu kan, jadi ke Melayu. Padahal ke Melayu. Itu campuran sama Tionghoa. Iya, karena identik, apalagi kalau mie Tarempa sebenarnya makannya pakai sumpit kan. Iya sebenarnya, cuman ya tahu sendiri orang kita kan susah banget pakai sumpit. Oh saya baru tahu loh Bang, nama-nama sate, bakso dan yang lain itu ada hubungannya dengan bahkan Tionghoa. banyak sebenarnya kalau dari segi makanan jauh lebih banyak kayak lontong cap gome. Itu udah pasti dari Tionghoa. Iya. Fuyung Hai. Jadi lapar nih sebelum makanan. Duit juga iya Bang, Tionghoa goceng. Itu dari Tionghoa juga ya? Iya, goceng. Go itu 5, ceng itu 1.000, jadi 5.000. 5.000 kayak ceban, semua itu mungkin orang tapi udah hal yang biasa jadi orang kita. Iya, makanya jadinya kalau istilahnya kita mau ngomong berarti kan budaya Tionghoa sudah mendarah daging dengan bangsa Indonesia ini. Iya, cuman nggak sadar Bang. Iya, kita nggak sadar dan bahkan seperti kita ketahui di Tanjung Pinang khususnya di Senggarang ada kelenteng tua. Kelenteng tua itu dari papan nama kelenteng tua ada tulisan Mandarin. Di tulisan Mandarin itu ada tulis penanggalan secara Imlek. Kalau dihitung kurang lebih kelenteng itu udah ada kurang lebih 300 sekian tahun. Wow. Dan gak dirubah sampai sekarang? Sampai sekarang gak dirubah. Memang direhab, diperbaiki kondisi yang rusak, tapi itu udah 300 tahun. Dan kita mengkaji, kemarin kita sempat mendatangkan beberapa sejarawan, kita mengkaji, kalau kelenteng itu berdiri 300 sekian tahun, berarti kita memberanikan diri bahwa warga Tionghoa di Tanjung Pinang khususnya di daerah Senggarang udah berada kurang lebih 400 tahun. Iya. Karena biasa datang, mata pencaharian dulu jadi nelayan atau apa, setelah menetap dengan merasa mata pencaharian udah memadai, saya baru mendatangkan mungkin dari Tiongkok saudara-saudara saya atau keluarga saya bangun rumah, saya bangun tempat tinggal, dan baru kesekian saya bangun tempat ibadah. Berarti sebelum 300 sekian tahun mundur ke belakangnya jauh lagi gitu. Oh, ada di situ Bang 300 tahun. Tapi sampai sekarang itu masih digunain nggak?
Masih. Sekarang masih ada kelenteng itu. Kelenteng, dan bahkan kelenteng tua, kelenteng Dharmasasana Senggarang itu berhadapan dengan Masjid Raya Penyengat. Iya. Yang di masjid itu, dan dia jadi segitiga unik, istilah saya sebut segitiga unik. Depannya ini kelenteng, depannya Masjid Raya Penyengat, ini Kota Tanjung Pinang yang gedung daerah istilahnya. Jadi secara garis besar bahwa itu loh, kehidupan berdampingan itu udah ada 300 sekian tahun. Iya sebenarnya, tapi mungkin untuk saat-saat ini ya itulah orang yang nggak sadar-sadar yang mengkotakkan dirinya sendiri. Iya benar. Dan menganggap mungkin orang Cina itu seperti ini, dan dia bukan orang Cina sendiri. Gitu banyak juga ya bang. Ternyata kita baru tahu juga jadinya sampai lapar ngomongin Fuyung Hai dan yang lain kan. Nah, tapi saya baru tahu dari makanan itu bang, bakso dan sate dan yang lainnya. Tapi bang kalau untuk bahasa Tionghoa sendiri bisa kan? Bahasa Tionghoa bisa. Dan kalau ngomongin bahasa Tionghoa, sebenarnya bahasa Tionghoa juga terpisah-pisah karena Tionghoa punya sub-suku lagi. Kalau Tionghoa secara garis besarnya Tionghoa, dia ada sub-suku lagi ke bawahnya. Jadi ada, kalau kita istilahnya, kalau kita nonton film-film Hong Kong, itu biasa pakai bahasa Konghu, Kantonis. Kalau kita ngerti Kantonis. Kalau saya sendiri ikutin garis keturunan dari papa, saya orang Hokkien. Ada orang Hakka, orang Kek. Beda-beda ya bang berarti ya? Makanya ketika orang nanya itu bahasa apa, saya selalu menjelaskan kami beda-beda sebenarnya. Ada bahasa Kek, ada bahasa Kantonis, ada bahasa Teochew, bahasa Hokkien, bahasa Hainam, itu beda-beda. Bahasa pemersatunya apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jadi Mandarin yang menjadi bahasa pemersatu seperti bahasa Indonesia. Jadi ketika saya ketemu dengan kawan-kawan di Kek, kalau saya ngomong bahasa Hokkien atau Teochew takut dia nggak ngerti, saya ngomong bahasa Mandarin dan 80% ngerti. Oke, itu ngomong-ngomong mic-nya warna merah kan bang? Bukan biru kan? Iya. Nah, biru. Oke, kita lanjut. Nah, walaupun sebagai warga tetap budaya tetap masih ada lah ya bang ya, budaya itu tetap dijalani di kehidupan sehari-hari. Nah, kita balik ngomongin ITM lagi nih bang. Tanggapan masyarakat di sini nih di Tanjung Pinang terhadap ITM tuh gimana sih? Atau ada pernah yang mencelanya bang? Menganggap kalau ini nih cari pansos aja nih gitu nggak? Sampai saat ini belum. Ya? Sampai saat ini belum. Oke, lanjut. Sampai saat ini memang belum. Jadi kita melihat bahwasanya kita masih diterima di mana-mana aja. Bahkan saat ini Ikatan Tionghoa Muda, baik kami tingkat provinsi maupun tingkat Kota Tanjung Pinang, kami diterima oleh kawan-kawan kita di GP Ansor, NU, kawan-kawan pemuda Muhammadiyah. Bahkan kita menjalin komunikasi yang sangat baik. Berarti memang benar-benar nyatu ya bang ya, nggak ada di bahkan dengan kawan-kawan pemuda PBB, pemuda Batak Bersatu, kita jalin komunikasi yang baik banget. Oh betul-betul. Nah untuk yang kemarin tuh bang Eje tahu Festival Alkulturasi Tionghoa dan Budaya Melayu itu kan baru ya bang kemarin ya. Itu cukup lama juga prosesnya ya bang? Itu acara yang sempat tertunda gara-gara pandemi. Sebenarnya kita target tahun 2020 kemarin kita laksanakan, tapi tertunda 2 tahun baru terlaksana tahun 2022. Itu konsepnya maksudnya gimana tuh bang, Melayu dengan Tionghoa? Ya sebenarnya seperti yang tadi saya katakan bahwa kami menampilkan bahwa Tionghoa telah ada sekian tahun di Tanjung Pinang di Provinsi Kepri. Seperti salah satu Mita Rempak. Itu sudah menjadi bagian dari Mita Rempak. Kedua, dari segi pendidikan, masyarakat Tionghoa sudah menyumbang ide untuk pendidikan. Kita kenal ada SD swasta Bintan yang dekat Kacapuri. Itu sekolahnya yang didirikan yayasan kawan-kawan Tionghoa kita. Oh, itu dari Tionghoa yang mendirikan. Dan kalau saat ini ada sekolah SD Maitreya Wira yang di Wihara yang di Sukaberenang. Dan bahkan kita mendorong ke belakang di 60 tahun sebelumnya kan ada sekolah Tonpun yang tempatnya di Isana saat ini, di Isana Jalan Tengku Umar itu. Sekarang di sana memang dulunya sekolah bahasa Indonesia dan campur bahasa Tionghoa waktu itu, bahasa Mandarin. Iya, tapi memang Mandarin sekarang hampir mungkin di setiap sekolah kalau di luar ya, di luar Tanjung Pinang udah ada sih bang, walaupun itu bukan sekolah Tionghoa. Iya memang dan saat ini memang hanya beberapa sekolah yang seperti tadi saya sebut yang SD Bintan yang sekarang dikelola yayasan Tionghoa itu memang masih
ada pelajaran bahasa Mandarinnya. Dan karena kita pungkiri bahwa saat ini bahasa Mandarin telah menjadi bahasa internasional kedua setelah Inggris. Ya, itu betul banget Bang. Nah kalau PT Bang, Eji juga pernah dengar Tionghoa yang Muslim. Itu sama nggak Bang dengan ITM sendiri? Maksudnya kayak organisasi? Sama-sama organisasi dan saya pikir sama-sama punya tujuan yang jelas. Saya tidak bisa mewakili kawan-kawan PT, tapi saya kurang tahu juga apakah Tanjung Pinang udah terbentuk atau enggak. Yang saya tahu kepanjangannya persaudaraan Tionghoa Muslim Indonesia kalau nggak salah ya. Islam Tionghoa Indonesia kalau nggak salah. PT. Iya PT. Oh berarti tapi itu mungkin rencananya beda-beda ya Bang. Tapi sama-sama mereka budayanya mungkin sama Tionghoa, cuma satu Muslim. Makanya perlu kita luruskan sedikit bahwa banyak yang nanya saya kemarin, Imlek itu hari besarnya agama apa? Iya. Bagi saya, bagi kami, Imlek itu kebudayaan, itu perayaan kebudayaan oleh etnis Tionghoa. Jadi nggak ada masalah agama. Kayak saudara saya ada yang Islam, dia tetap merayakan Imlek. Hari Raya Idul Fitri dia rayakan Idul Fitri. Kayak saya yang beragama Buddha, hari besar agama saya adalah Waisak. Saya merayakan Waisak, tapi ketika Imlek karena saya berdarah Tionghoa, saya merayakan Imlek. Benar. Kayak kawan-kawan kita di Kristen merayakan Natal di Desember, nanti Februari dia merayakan Imlek karena secara Tionghoanya. Jadi kita tak bisa kita pungkiri bahwa Imlek itu adalah ketionghoaan tentang masalah darah, masalah garis keturunan, enggak pada masalah agamanya. Oke, jadi diluruskan ya Bang itu ya, Imlek sendiri bukan perayaan agama tapi budaya Tionghoa. Karena banyak kok yang Muslim tapi dia merayakan Imlek karena dia Tionghoa keturunannya. Mungkin suaminya Tionghoa atau mungkin dari garis neneknya, keturunan bapaknya Tionghoa, jadi dia tetap merayakan Imlek. Oke, nah ini rencana Abang nih sebagai ketua provinsi ITM sekarang apa sih Bang ke depannya? Sebelum Abang lengser tidak muda lagi. Kita tentunya akan terus menerus membina generasi muda kita. Untuk masa sih kita generasi muda kita ini hanya tahu balapan aja, hanya tahu nongkrong di kafe. Nongkrong boleh silakan. Tapi di samping itu kita bisa berbuat sedikit untuk bangsa dan negara ini. Kita bisa untuk daerah kita ini bisa berbuat apapun. Jadi sebenarnya banyak, dan kami senang kita ITM ketika ada yang menghubungi, kok sorry kami mau vaksin ini dan tapi bukan warga Tionghoa, mau vaksin, oh ya kami tanggal sekian ada vaksin, kalau enggak kami bisa fasilitasi mungkin ke vaskes yang ada gitu. Oh ya makasih kok ini. Kita senang. Bahkan kemarin waktu Festival Budaya Tionghoa kita lihat sendiri yang ikut fashion show malah mayoritas kawan-kawan kita non Tionghoa yang ikut fashion show. Jadi kita di situ kita melihat oh ya berarti kan menerima kita jauh lebih terbuka, membukakan diri ketika kami mencoba membukakan diri untuk orang saudara-saudara kita yang non Tionghoa dan ternyata mereka juga membuka diri, mereka mau ikut, mau berpakaian. Kalau dulu zaman saya sekolah kan ada istilah mimpi hantu merah atau apa, jadi nggak berani pakai baju merah. Benar. Sekarang udah nggak berlaku. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang kawan-kawan kita kayak saya lihat ulasan juga merah gini. Iya benar, merah tuh merah semua. Dulu benar ada tuh di zaman saya SD kan sebelumnya merah-merah itu nanti mimpi kamu. Iya benar. Serem nanti kena musibah. Oke, intinya ini ya Bang ya, tetap terbuka untuk masyarakat siapapun. Untuk ITM juga semoga makin maju lah dan makin bersosial yang banyak juga ya Bang ya, mungkin khususnya Tanjung Pinang. Berarti yang kabupaten di Kepri yang belum ada ITM di mana Bang? Untuk saat ini yang belum terbentuk di Anambas dan Natuna. Oke, berarti karena kita belum mampu. Siapa tahu ulasan kalau udah ada ditayang ada yang kawan-kawan di Natuna atau Anambas yang mau hubungin lah, kami mau bentuk kepengurusan di situ, silakan boleh langsung banget. Langsung hubungin kita, nanti kita langsung bilang ke Pak Edianto selaku ketua provinsi ya. Tapi Batam udah ada ya Bang ya? Batam udah ada. Batam, Pinang, Bintan ya. Bintan berarti udah. Natuna jauh kali ya Bang ya? Agak jauh ya. Kemarin terakhir kita ke Lingga 6 jam kapal kita aja udah mabuk laut. Lingga udah berarti di sana ya? Lingga udah terbentuk. Sama itu beda-beda ya Bang ya dari kabupaten tuh yang ITM terbentuknya nggak dari 2009 semua? Enggak ya, kalau Lingga baru terbentuk 4 tahun. Oke. Yang penting dari Natuna dan Anambas mungkin yang lihat nanti mau jadi adalah ketuanya di sana, jadi Tionghoa makin nyatu lagi, mana tahu kita ada. Juga berharap istilahnya kawan-kawan di Natuna Anambas istilahnya saya nggak tahu ya karena nggak pernah ke sana, jadi belum kesampaian ke sana.
Karena dengar kapal 1 jam 24 jam. udah puyeng Udah sih. puyeng.